Dari melihat situasi di depannya, Chen Xiang yakin bahwa sekelompok setan pasti akan hadir di depan. Dia tidak membayangkan bahwa akan ada begitu banyak. Dia terbang sedikit lebih tinggi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang ada di depannya. Awalnya, itu beberapa gunung, tetapi sekarang mereka telah dihancurkan ke tanah. Masa hitam sesuatu menggeliat di sana sekarang, itu setebal Huckleberry. Tampaknya lebih dari 100.000. Itu adalah iblis-iblis dari domain iblis. Su Miao berbicara dengan suara berat. Setan jahat adalah nama untuk penghuni domain iblis. Ini akan menjadi yang pertama bagi Chen Xiang untuk menemukan satu. Sebagian besar setan jahat ini adalah setengah iblis dan setengah manusia. Secara umum, mereka memiliki tubuh binatang iblis, yang sebagian adalah manusia. Secara keseluruhan, tubuh mereka sangat kuat dan kokoh. Di tengah kelompok evil demons di depan, berdiri seorang pria kuat dengan tubuh ular dan kepala pria. Sangat mengejutkan bagi Chen Xiang, pria kuat ini memiliki dua kepala. Mayoritas iblis setan adalah sosok yang aneh. Namun, setan ular berkepala dua ini agak mengerikan. Itu iblis ular berkepala dua. Itu adalah salah satu iblis jahat yang lebih kuat di antara berbagai setan di domain iblis, dan salah satu yang langka. Orang ini harusnya berada di alam nirvana, Long Sui menjelaskan. Chen Xiang dalam bentuk burung terbang lebih tinggi lagi di langit. Dia berpikir bahwa dia tidak akan ditemukan. Namun, tiba-tiba, demon ular berkepala dua menatap lurus ke arahnya. Yang membuat jantungnya melompat keluar dari dadanya. Pergi, ambil burung terbang itu. Teriak ular berkepala dua berteriak. Kedua mulutnya berbicara bersama dengan suara yang tumpang tindih. Anehnya, suara itu tidak hanya menusuk telinga, itu juga membawa semacam serangan sonik. Tiba-tiba Chen Xiang memperhatikan lebih dari 1.000 setan jahat dari kelompok yang terbang lurus ke arahnya. Mereka semua memiliki sayap di punggung mereka. Mereka tampak seolah-olah tubuh elang dan manusia entah bagaimana bergabung bersama. Bukan saja mereka sangat galak, tetapi mereka juga sangat cepat. Satu demi satu jumlah mereka bertambah dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, jumlah mereka lebih dari 10.000. Chen Xiang takut karena akalnya. Namun, kecepatannya juga bukan lelucon. Dia dengan cepat berlari turun dari langit dan mendarat di dalam hutan. Dia berencana untuk menggunakan hutan yang rimbun untuk melarikan diri, namun, Hawkman yang mengejarnya juga sangat kejam. Mereka menabrak hutan. Dalam sekejap mata, sebidang besar hutan berubah kosong. Chen Xiang terbang ke lubang kecil di dalam pohon dan bersembunyi di sana. Lingkungan sekarang dipenuhi debu dan pasir. Meskipun orang-orang Hawk ini jumlahnya banyak, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Ular berkepala dua cukup peka. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap derajat suhu di sekitarnya. Bahkan jika Anda bersembunyi di dalam awan, kedua kepalanya dapat dengan jelas merasakan suhu Anda melalui awan. Itulah sebabnya Anda ditemukan. Long Sui dengan cepat menjelaskan, saya sekarang membantu Anda bersembunyi dengan mengubah suhu Anda menjadi sama dengan lingkungan di sekitar Anda. Long Sui baru saja selesai berbicara dengan Chen Xiang ketika Double-Headed Snake Demon itu mulai bersumpah, menangkap burung biasa saja bahkan tidak bisa. Ada yang pasti salah dengan burung itu. Dia terbang dengan cepat dan juga cukup cerdik. Tidak tahu siapa yang mengirimnya untuk memata-matai kami. Setan berkepala dua ular pergi hanya setelah berjalan dalam lingkaran besar dan menyelidiki segala sesuatu di sekitar sini. Chen Xiang yang bersembunyi di dalam lubang pohon kecil menghela nafas lega. Setan berkepala dua ular sangat cepat, hanya dalam beberapa kedipan, dia telah tiba di sini. Belum lagi dia berada di ranah nirvana, jarak antara dia dan Chen Xiang besar. Jika Chen Xiang terlihat, maka dia akan berada dalam masalah besar. Tampaknya iblis berkepala dua yang telah dibangkitkan. Vitalitas orang ini cukup mencengangkan, iblis-iblis semacam ini cukup mahir dalam bermain-main. Setelah membuka keretakan, tanpa diduga, hanya makhluk dari domain iblis ada di sini. Sepertinya domain iblis masih belum tumpang tindih dengan dunia kita, kata Su Meiyao. Chen Xiang bisa dikatakan seseorang yang telah membaca banyak buku, namun dia masih tidak tahu tentang masalah iblis dan iblis domain. Sementara Su Meiyao dan Bai Youyu cukup berpengetahuan, apalagi Long Sui.
Dia tahu lebih banyak daripada Su Meiyao dan Bai Youyu. Lagi pula, dia memiliki banyak sekali kenangan turun-temurun. Akankah iblis dan domain setan bergabung untuk berurusan dengan dunia manusia? Chen Xiang bertanya. Tidak harus begitu. Di masa lalu kadang-kadang mereka adalah sekutu dan kadang-kadang mereka adalah musuh. Namun, mereka berdua memiliki pola pikir yang sama, dan itu adalah domain manusia harus dihancurkan. Bagaimanapun, orang-orang ini sangat sombong secara alami. Hanya karena beberapa pertikaian, mereka akan bertarung sampai mati bersamamu. Di masa lalu, mereka pernah bersekutu satu kali untuk memukul mundur musuh, tetapi karena munculnya beberapa masalah, mereka menjadi musuh bebuyutan. Di masa lalu domain manusia sering melaju sebuah ganjalan di antara mereka, membuat iblis dan setan saling bertarung. Bai Youyu menjawab. Chen Xiang terbang keluar dari lubang pohon dan terbang sesuai dengan peta. Dia sudah menyelidiki lebih dari cukup tentang pegunungan 100.000 setan. Sekarang dia perlu mendapatkan latihan iblis ilahi yang menekan. Sekarang dia menyadari mengapa murid sekte setan ini pergi dengan tergesa-gesa. Karena ada ratusan ribu iblis-iblis berkumpul di sini, dan masing-masing dari mereka cukup hebat. Belum lagi, mereka memiliki konstitusi yang unik dan kekuatan binatang iblis. Dengan demikian, dalam pertempuran, mereka memiliki lebih banyak keunggulan daripada manusia. Latihan iblis-iblis penekan secara mengejutkan disembunyikan di dalam sebuah gua. Hanya saja gua itu disegel dengan sangat erat. Chen Xiang tidak bisa mengerti mengapa orang yang membangun tempat ini tidak mengambil latihan iblis-iblis penekan bersamanya. Jika demikian, dia tidak perlu menagih melalui tempat berbahaya seperti itu. Setelah Chen Xiang tiba di luar gunung, dia tidak langsung bergegas masuk. Sebaliknya, ia berubah menjadi tikus tanah dan menggali terowongan ke tanah. Tidak ada mantra pembatasan di dalam, tetapi ada iblis ki yang sangat kaya. Apakah tempat ini memiliki beberapa setan atau mayat iblis? Long Sui berkata. Ini membuat Chen Xiang ketakutan. Pada titik ini, dia sudah menggali lubang di dalam gua. Di sini gelap gulita. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan api untuk menerangi lorong gelap. Pada saat ini, dia juga bisa merasakan iblis ki yang disebutkan di atas. Iblis ki di sini cukup aneh, tidak seperti apapun yang pernah dia temui sebelumnya di Wastelen Selatan, sangat jauh berbeda dengan pangeran iblis yang dia temui. Apakah benar-benar ada mayat iblis atau iblis di dalam? Chen Xiang sedikit khawatir. Hanya dari melihat iblis ki, dia tahu bahwa pemilik mayat iblis atau iblis itu akan menjadi seniman bela diri yang sangat kuat pada masanya. Setidaknya, dia berada di alam nirvana. Ya, bagaimanapun kamu tidak perlu khawatir. Orang ini tampaknya disegel. Apakah dia hidup atau mati, aku tidak tahu. Kata-kata Long Sui sekali lagi membuat panik Chen Xiang. Tapi untungnya, iblis atau iblis yang menakutkan itu disegel, yang melegakan Chen Xiang. Ketika Chen Xiang tiba di ujung gua, ia tiba di perut gunung, yang tidak hanya sangat luas seperti di ruang angkasa tetapi juga benar-benar kosong. Di tengah, ada tugu besar, sekitar selusin zang tinggi. Chen Xiang berpendapat bahwa latihan iblis ilahi yang menekan dimakamkan di bawah obelis besar itu. Dia mengalami kesulitan memahami bagaimana obelis sebesar ini muncul di sini. Saat dia menyinari obelis dengan apinya, obelis tiba-tiba mulai menyedot api dari tangannya. Apa yang terjadi? Chen Xiang heran kenapa dia tidak bisa mengendalikan pelepasan apinya. Anehnya, nyala api itu seperti naga api yang keluar dari telapak tangannya dan masuk ke obelis. Segera, obelis itu berhenti menyerap api. Perut gunung yang besar juga menjadi sangat terang, karena obelis raksasa melepaskan aura yang kuat. Pada saat ini Chen Xiang mengerti mengapa latihan menyelam iblis menekan tidak dapat diambil. Karena seluruh latihan telah diukir pada obelis dan seluruh latihan itu sangat panjang. Obelis besar memiliki banyak formula nyanyian yang terukir sepenuhnya di permukaannya. Pada obelis sebesar itu, karakter yang terukir di permukaannya hanya seukuran ibu jari. Belum lagi keempat sisi obelis itu benar-benar penuh dengan karakter sekecil itu. Orang bisa membayangkan betapa rumit dan sulitnya latihan ilahi setan yang menekan itu. Melihat karakter-karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya yang padat di obelis, Chen Xiang merasakan ledakan ketidakberdayaan menjalari tubuhnya. Dia duduk di tanah,
menyebarkan akal ilahi untuk mencobanya. Tapi, sia-sia, dia tidak bisa langsung mendapatkan latihan ilahi setan menekan. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkannya setelah meneteskan darah ke dalamnya. Namun, sekali lagi dia kecewa, obelis itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Bajingan kecil, ingatlah dengan hati-hati konten pada obelis. Ini adalah latihan ilahi, bagaimanapun, formula nyanyian relatif kecil. Setelah Anda hafal, Anda akan berpengalaman dalam hal itu. Anda tidak akan merasa bahwa waktu telah terlalu lama. Anda akan merasakan hal yang sama seperti ketika Anda mengolah latihan ilahi dari 4 simbol dan latihan menundukkan naga Tai Chi, Su Meiyao menjelaskan kepada Chen Xiang. Pada awalnya, Chen Xiang juga harus menghabiskan waktu yang cukup lama sebelum dia bisa mengingat seluruh latihan menundukkan Tai Chi. Sekarang dia hanya bisa mengepalkan giginya dan membaca formula nyanyian pada obelis sedikit demi sedikit. Hanya setelah merenung sebentar, Chen Xiang menyadari bahwa awal nyanyian formula ada di atas, sedangkan bagian bawah dari sisi yang sama adalah akhir dari bagian pertama dari formula nyanyian. Sedangkan pada permukaan tepat di belakangnya merupakan bagian kedua, sedangkan sisi kiri dan kanan semuanya menggantikan bagian ketiga dari formula nyanyian. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan terbang dari atas ke bawah sementara dalam proses membaca bagian satu. Apa yang membuatnya terkejut adalah kenyataan bahwa setelah dia menghafal satu kalimat dari formula nyanyian itu dalam hati, bagian itu akan lenyap dari obelis. Setelah menghabiskan 1 bulan penuh, Chen Xiang akhirnya berhasil menghafal satu bagian dari formula nyanyian dengan hati. Satu sisi obelis itu sekarang benar-benar kosong. Apa yang benar-benar keluar dari harapannya adalah bahwa dia sekarang merasa seolah-olah dia mulai mengerti tetapi tidak benar-benar memahami prinsip muskil dari latihan ilahi setan yang menekan. Dia diam-diam gembira. Dia berpikir bahwa setelah dia selesai dengan seluruh formula nyanyian, dia akan selesai mempelajari latihan iblis ilahi yang menekan. Legenda mengatakan bahwa latihan iblis ilahi yang menekan itu agak sulit dipelajari. Chen Xiang sekarang bisa mengerti mengapa. Karena, pertama-tama, orang harus mengingat formula nyanyian yang sangat panjang. Dia berpikir bahwa kesulitan dari latihan iblis ilahi menekan terletak pada fakta ini. Pikirkan itu, ini seharusnya obelis iblis penekan. Selama masa pertempuran setan dan iblis kuno, obelis semacam ini muncul di banyak dunia. Namun, rumor mengatakan bahwa mereka tidak banyak berperan dalam pertempuran itu. Sekarang setelah itu muncul di sini, itu seharusnya untuk melewati latihan ilahi setan menekan. Tapi siapa yang meletakkannya di sini? Long Sui berkata dengan ragu. Sepertinya, begitu seseorang mengingat konten di permukaannya, karakter yang sesuai akan menghilang dari obelis. Omong-omong, tampaknya tidak ada orang lain yang mempelajari latihan iblis-iblis penekan di masa lalu. Su Meiyao merasa sedikit ragu. Dia juga pernah mendengar obelis setan yang menekan. Setelah memikirkannya, Long Sui berkata, pada awalnya, hanya setelah menyerap api bajingan kecil adalah obelis penekan iblis menyala. Aku bahkan tidak melihat teks pada obelis ketika gelap. Apakah latihan iblis-iblis penekan membutuhkan roh api untuk mengolahnya? Dalam mengucapkan formula nyanyian, Chen Xiang tiba-tiba berbicara, ya, perlu roh api untuk belajar. Terlebih lagi, roh api di atas pangkat roh api ungu. Bagaimana kamu tahu? Itu tidak ditulis di manapun. Bai Youyu bertanya. Dia telah dengan saksama membaca teks pada obelis, dan diam-diam menghafalnya. Su Meiyao melakukan hal yang sama. Saya tidak terlalu jelas tentang hal itu. Setelah saya menghafal teks-teks ini, tubuh saya terasa panas, seolah-olah ada nyala yang ada di otak saya, membakar teks-teks ini. Begitulah cara saya mengetahui. Chen Xiang menjelaskan bahwa perasaan aneh, yang mengejutkan Su Meiyao dan Bai Youyu. Meskipun mereka tidak memiliki roh api, mereka masih berencana untuk menghafalnya sepenuhnya. 2 bulan lagi berlalu. Obelis itu sekarang sangat redup, tetapi masih mempertahankan cahaya api yang lemah. Chen Xiang duduk di seberang obelis, dia akhirnya menghafal seluruh latihan menekan iblis ilahi. Setelah dia benar-benar menghafalnya, dia telah jatuh ke keadaan yang sangat indah. Api terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya, yang telah membakar pakaiannya sepenuhnya.
Tubuh bajingan kecil semakin kuat dan kuat pada kecepatan yang mencengangkan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Seru Long Sui. Su Meiyao dan Bai Youyu juga sepertinya memperhatikan ini. Immortal and Devil Body level 6, level 7, level 8, apa yang terjadi? Dia tumbuh semakin kuat. Su Meiyao ketakutan karena akalnya. Tingkat 10. Suara dingin Bai Youyu membawa jejak kegembiraan. Rupanya, dia senang untuk Chen Xiang karena memiliki pertemuan yang kebetulan. Sebelumnya, Chen Xiang berada di level 5 tubuh abadi dan iblis, tapi sekarang tiba-tiba ia melonjak ke level 10. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, yang membuat Long Sui bersama dengan Su Meiyao dan Bai Youyu terdiam karena kaget. Chen Xiang hanya seorang seniman bela diri true martial realm. Seseorang harus tahu bahwa di dunia fana, hanya ketika seseorang mencapai puncak negara ekstrim, dia akan memiliki tingkat tubuh yang sedemikian tinggi. Su Meiyao menarik nafas panjang, tingkat 10, sekarang jauh lebih lambat. Jika bocah ini tidak akan bergantung pada Azure Dragon Slaughtering Devil Blade, ia akan memiliki kekuatan yang setara dengan ahli bela diri True Martial Realm tingkat 8 ahli bela diri dan mungkin bersaing dengan tingkat 9 jika dia mengandalkan Azure Dragon Slaughtering Devil Blade. Tingkat 9 ahli seni bela diri True Martial Realm untuk Su Meiyao adalah orang dengan beberapa vena dikaitkan dan dengan banyak jenis teknik bela diri. Chen Xiang bangun. Setelah dia membuka matanya, dia mulai tertawa. Tawanya tidak berbeda dengan tawa maniak Huang Jintian. Cepat pakai pakaianmu. Long Sui marah karena marah. Bajingan kecil, apa yang terjadi? Su Meiyao dengan cepat bertanya. Chen Xiang sambil mengenakan pakaiannya berkata sambil tersenyum, saya telah mempelajari latihan iblis ilahi yang menekan. Siapa yang tahu bahwa latihan iblis-iblis penekan seharusnya seperti ini, saya sekarang telah berkultivasi ke tubuh emas setan iblis. Menekan tubuh iblis emas kebal terhadap segala jenis racun, tidak takut dengan berbagai serangan unik dari setan atau setan. Selain itu, saya juga bisa melepaskan iblis Yuan Qi penindas yang sangat mematikan bagi iblis atau setan. Seniman bela diri The Demon and Devil Domains, mahir racun. Terutama para iblis jahat dari domain iblis, beberapa dari mereka memiliki racun bawaan. Sementara ada seniman bela diri dari Devil Domain yang menggunakan benda beracun untuk membantu mereka dalam kultivasi. Kebal terhadap segala jenis racun akan benar-benar bertindak sebagai pengekangan terhadap setan atau setan ini. Cukup tangguh. Setelah Anda mendapatkan iblis penekan Yuan Qi, berapa banyak kekuatan Anda telah maju? Long Sui bertanya. Selain tubuh fisik yang kuat, tidak ada banyak perubahan dalam aspek untuk Truki. Setan menekan Yuan Qi hanya berguna dalam menghadapi iblis dan setan. Dan aku sudah puas dengan itu. Chen Xiang tertawa dan berkata. Dia tiba di depan obelis. Apa yang ingin kamu lakukan? Bai Youyu bertanya, tetapi Chen Xiang tidak menanggapi. Yang membuat semua orang cemas, Chen Xiang mengecam tinjunya dengan kuat. Namun, dia tidak memobilisasi Truki, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Namun demikian, dia masih bisa mengguncang obelis raksasa itu, apalagi banyak retakan juga muncul. Setelah saya bergabung dengan formula nyanyian latihan ilahi penindasan ilahi, saya menemukan beberapa hal lain. Dikatakan bahwa setelah saya mempelajari latihan iblis ilahi penindasan jika saya dapat memecahkan obelis, sesuatu yang baik akan muncul, kata Chen Xiang dalam kegembiraan. Setelah obelis raksasa itu penuh dengan retakan, tiba-tiba patah dan berubah menjadi bubuk bersinar yang kemudian menempel di dinding di dekatnya. Perut gunung telah berubah sangat indah. Chen Xiang pada saat ini memperhatikan lubang persegi tepat di bawah tempat obelis itu berdiri. Dia berjalan untuk melihat-lihat, tetapi dia mundur terkejut. Karena dia melihat seorang gadis terbaring di lubang. Gadis itu sangat cantik dan mengenakan gaun yang sangat tipis. Meskipun matanya tertutup rapat, dari wajahnya yang sedingin es orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia adalah gadis cantik yang dingin. Terlebih lagi, di tempat di mana seharusnya ada alis kiri, ada tato ungu kalajengking, yang menambahkan sedikit pesona padanya. Tiba-tiba, kecantikan dingin membuka matanya bersinar dalam cahaya biru. Setelah dia melihat Chen Xiang, wajahnya yang sedingin es namun menawan berubah, bahkan lebih dingin.
Murid birunya dipenuhi niat membunuh. Dia meraung marah sebelum melompat keluar dari lubang. Chen Xiang mundur beberapa langkah. Dia tidak membayangkan bahwa setelah obelis hancur, situasi seperti itu akan terjadi. Dia sekarang tahu dari mana ki iblis yang kuat berasal dari perut gunung. Gadis itu memiliki jalinan yang sangat panjang menutupi dadanya. Setelah melompat di udara, dia merosot ke tanah. Namun, tepat saat dia akan mengenai tanah, sepasang kakinya yang seputih salju, dengan ringan menyentuh tanah, dan dia terus berhenti. Dipenuhi dengan tampilan yang bermusuhan, mata biru gadis es yang indah menatap Chen Xiang. Jalinan yang tergantung di dadanya secara mengejutkan memiliki kait tajam berwarna ungu di ujungnya. Tampaknya sangat berbahaya, seperti kait beracun di ekor skorpion. Apakah kamu sudah mempelajari latihan iblis ilahi yang menekan? Mata dengan tato skorpion ungu berkedut ketika gadis bermata biru itu bertanya dengan dingin. Seiring dengan aura yang berasal darinya, Chen Xiang merasa sangat tidak nyaman. Iya, begitu suara Chen Xiang jatuh, dengan kecepatan kilat, kaki gadis itu dengan keras menyapu. Kaki yang menawan seperti itu secara mengejutkan meledak dengan kekuatan yang benar-benar merusak, yang tanpa ampun membasahi pipi Chen Xiang. Chen Xiang hanya merasakan sensasi terbakar di pipinya, sebelum dampak menakutkan menyerangnya. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi terbang keluar dari benturan, dan menabrak dinding gua. Di atas tembok batu perut gunung yang kasar itu, lekuk yang penuh dengan retakan muncul. Engah! Chen Xiang memuntahkan seteguk darah. Gadis ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia menduga bahwa dia setidaknya harus berada di negara ekstrim. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memecahkan obelis, dia tiba-tiba akan membuka segel dan melepaskan sosok yang begitu kuat. Jika latihan iblis penindas iblis tidak menyuruhnya melakukannya, mengapa dia bahkan tidak mau meledakkan obelis itu dengan sia-sia? Dia menyesalinya sekarang. Hanya dengan keterampilan sebanyak ini. Gadis bermata biru itu bertanya dengan dingin. Dia dengan ringan mengetuk tanah, dan tubuhnya, seperti asap, saat melayang ke arah Chen Xiang. Dalam sekejap mata, dia muncul di depannya, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, kedua kakinya terus mengirim tendangan terbang, yang kemudian mendarat di Chen Xiang. Saat ini, Chen Xiang sudah tertanam di dinding batu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menderita serangan menakutkan itu. Gadis kecil, jangan menantang batasku. Chen Xiang menjadi sangat marah. Tiba-tiba, Universe Truki mulai melonjak dari dantiannya, berdampak pada setiap bagian tubuhnya, seolah-olah itu menyapu rasa sakit di berbagai bagian tubuhnya. Tulangnya membuat suara berderak keras, sementara Universe Truki menjalari seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Seperti kilat, dia mengulurkan tangannya dan meraih kaki telanjang gadis bermata biru itu. Dia meremas tangannya dengan kuat, hanya untuk mendengar tangisan lembut namun geram dari gadis itu. Ketika Chen Xiang baru saja akan menghancurkan kaki gadis yang lembut seperti batu giok itu, kepang panjangnya, seperti ekor kalajengking, menyerangnya. Kait ungu tajam itu berkilau dalam aura aneh namun menyeramkan saat ia jatuh ke dadanya. Jalinan panjang gadis bermata biru itu seperti bagian dari tubuhnya, itu sangat fleksibel dikendalikan olehnya seperti yang diinginkannya. Ketika kait ungu tajam di ujung kepang panjang itu akan menusuk dada Chen Xiang, dia berteriak keras sebelum dengan paksa melemparkan gadis itu, atau dia akan ditusuk oleh kait ungu tajam. Chen Xiang merasa bahwa kait ungu ini mungkin menjadi titik paling berbahaya dari gadis itu, ia merasa tidak ada bedanya dengan ekor skorpion yang beracun. Ayah telah mengeluarkanmu, namun alih-alih merasa bersyukur, kamu malah mencoba membunuhku. Dasar jalang yang tidak tahu berterima kasih, kamu lebih baik tidak membiarkan aku menguasai kamu atau aku akan menidurimu setidaknya 100 kali. Chen Xiang menyeka darah di sudut mulutnya. Dia terbakar amarah, tetapi dia hanya bisa bersumpah untuk melampiaskan perasaannya. Wajah gadis bermata biru itu berubah seputih salju, dengan suara gemetar, dia berkata, kamu pria kotor, kamu berani mengutukku dengan kata-kata vulgar seperti itu. Saat berbicara, dengan berkedip, sosok lembutnya sekali lagi memerah ke Chen Xiang. Teknik kelincahan gadis ini sangat aneh. Cepat dan ringan, sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melacaknya. Namun, Chen Xiang juga mengolah Shinto,
Saat ia menyebarkan indera ilahi, setiap gerakan terkecil di bidangnya ada dalam genggamannya. Merasakan gadis bermata biru, memantul ke kiri dan ke kanan, menyerbu ke arahnya, senyum muncul di wajahnya. Saat yang tepat ketika dia merasakan bahwa dia baru saja akan tiba, dia tanpa ampun mengecam palem iblis transforming bond padanya. Bang! Sebuah ledakan nyaring terdengar di perut gunung, yang segera diikuti oleh guncangan gunung. Perut gunung itu penuh dengan retakan. Tapi Chen Xiang, sebaliknya, terkejut, karena serangannya tidak membuat gadis itu terbang seperti yang dia bayangkan, banyak yang membuatnya kecewa, bahkan tidak ada sedikit luka pada dirinya. Chen Xiang melirik saluran dari tempat dia tiba. Bagaimanapun juga, dia telah menggunakan palem transforming bone devil beberapa saat yang lalu, tetapi kekuatan misterius yang bisa melelehkan tulang itu secara tak terduga tidak berpengaruh pada gadis ini. Dia menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, sekarang pilihan terbaiknya adalah melarikan diri darinya. Itu adalah palem iblis tulang transformasi, dari siapa kamu belajar itu? Suara gadis bermata biru itu membawa kejutan. Memperhatikan bahwa Chen Xiang ingin lari, dia melambaikan tangannya yang lembut sebelum aura hitam keluar dari telapak tangannya, mendarat mati tepat di atas pintu masuk gua. Sebelum Anda menyadarinya, pintu masuk telah diblokir oleh batu-batu. Chen Xiang tidak menjawab. Ketika Bai Youyu mengajarinya, dia berjanji kepada Bai Youyu bahwa itu akan tetap menjadi rahasia. Bahkan di ranjang kematiannya, dia tidak diizinkan untuk berbicara. Gadis bermata biru setelah melihat bahwa Chen Xiang tidak menjawab, tidak membongkar jawaban dan sekali lagi meluncurkan serangan cepat dan keras. Pelanggarannya cukup sombong, dia menggunakan kedua tangan dan kakinya, dan kadang-kadang dia akan mendorong dada Chen Xiang menggunakan kait ungu tajam. Gadis bermata biru itu semakin kuat dari menit ke menit. Chen Xiang berpendapat itu pasti karena dia secara bertahap memulihkan kekuatannya setelah segelnya dihilangkan, yang membuatnya tidak bisa melawan. Dia hanya bisa mencoba meletakkan Black Tortoise Luo Tian cover untuk bertahan, tetapi, tidak lama setelah itu meledak menjadi kabut. Yang paling menyusahkan Chen Xiang adalah kait ungu di jalinannya. Ia yakin bahwa kait ungu itu menembus dadanya, itu pasti akan mencungkil hatinya. Chen Xiang mulai melawan. Tepat ketika gadis itu menamparkan telapak tangannya, dia membalasnya dengan kepalan tangan. Pada saat yang sama, dia menembakkan Ice Spirit Devil Aura. Terakhir kali dia menggunakan trik yang sama untuk mengalahkan Xiao Chou dari keluarga Hercules. Ice Spirit Devil Aura. Gadis bermata biru itu berseru dan menarik serangannya sebelum mundur beberapa langkah. Dengan mata biru sedingin es, dia menatap Chen Xiang. Apakah Bai Youyu yang mengajarimu teknik ini? Chen Xiang terperangah. Dengan kekecewaannya, gadis bermata biru telah secara akurat menebak sumber dari Ice Spirit Devil Aura. Melihat ekspresi Chen Xiang, gadis bermata biru itu mencibir, dia sebenarnya tidak mati. Saat berbicara, dia sekali lagi memulai serangan tanpa henti pada Chen Xiang. Seiring dengan pemulihan kekuatan gadis bermata biru, semakin sulit bagi Chen Xiang untuk menolak. Chen Xiang tahu Su Meiyao dan Bai Youyu memiliki satu musuh yang kuat, justru musuh itulah yang melumpuhkan mereka. Dia curiga bahwa gadis ini mungkin musuh itu. Jika dikatakan bahwa Chen Xiang berjuang untuk melawan sebelumnya, maka sekarang, dia mengambil bagian yang adil dari pemukulan. Gadis bermata biru itu semakin kuat. Naga kecil, pinjamkan aku kekuatanmu. Aku akan memastikan dia memiliki satu kenangan yang tak terlupakan. Chen Xiang dalam hatinya berteriak. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang sangat panas yang berasal dari lengan kirinya. Long Sui mentransfer kekuatannya padanya. Meskipun setelah dia mendapatkan dukungan dari Long Sui, dia akan merasakan sakit yang luar biasa, tapi sekarang dia mendidih karena marah, dia melemparkan semuanya ke belakang pikirannya. Merasakan kekuatan luar biasa di lengan kirinya, Chen Xiang merasa seolah dirasuki oleh Dewa Surgawi. Dengan raungan marah dan kecepatan kilat, dia mendorong telapak tangannya ke dada gadis bermata biru. Chen Xiang segera merasakan massa elastis besar namun lembut dan kaya di tangannya yang dia pegang erat-erat. Gadis bermata biru itu terkejut. Dia berteriak malu dan marah, lalu berteriak pada Chen Xiang, angkat tangan kotormu. Aku akan membuat daging cincang dari tanganmu. Sambil berteriak,
dia tanpa berpikir meninju dan menendang Chen Xiang. Namun, Chen Xiang tidak membiarkannya pergi. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menggeliat-geliat jari-jarinya. Tiba-tiba, bilah merah, seperti bulan sabit, muncul di tangan gadis bermata biru itu. Melihat lengan Chen Xiang hendak dipotong, Bai Youyu dengan dingin berteriak, "Berhenti!" Mendengar suara Bai Youyu, gadis bermata biru menghentikan serangannya. Chen Xiang juga menarik tangannya. Meskipun sangat menyakitkan, perasaan yang dia dapatkan dari tangannya cukup menggembirakan. Tindakan vulgar Chen Xiang dengan menggunakan kekuatannya telah membuat Long Sui membenci Chen Xiang. Namun, dia juga merasa puas, karena dia juga menikmati perasaan semacam itu. Putri Wuking, ini benar-benar kamu. Suara gadis bermata biru itu dipenuhi amarah. Dia terus menatap Chen Xiang, mata birunya dipenuhi dengan aura suram seolah-olah dia tidak sabar untuk meretas Chen Xiang berkeping-keping. Gadis bermata biru itu tidak seperti iblis jahat dari domain iblis, namun iblis ki di atasnya sangat berat. Chen Xiang berpendapat bahwa dia berasal dari domain iblis. Chen Xiang menduga Bai Youyu berasal dari domain iblis lama, namun, sangat mengejutkannya, dia ternyata menjadi putri domain iblis yang terkenal. Antesedennya jelas luar biasa. Bai Youyu keluar dari ring. Dengan mengenakan rok dan tunik putih sederhana, dia memberikan kesan suci dan murni, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia milik domain iblis atau mengolah segala jenis latihan iblis. Meskipun dia tampak sangat lemah sekarang, aura yang mengesankan keluar dari tubuhnya sama sekali tidak lemah. Matanya yang sedingin es yang dipenuhi sedikit aura aneh, melirik perempuan bermata biru itu. Puteri Ungu Kalajengking, kamu masih belum mati. Mengapa kamu menyerangnya? Dari apa yang bisa kuingat, kamu sudah menyerah dalam mengolah latihan iblis tanpa kekerasan. Kamu bukan seseorang yang akan membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu, apalagi seseorang yang membebaskanmu. Suara Bai Yu bahkan lebih dingin daripada Putri Kalajengking Ungu, kedinginan sehingga bisa membuat orang lain merasa dingin. Pada saat ini, Chen Xiang sangat bingung. Bai Youyu disebut sebagai Putri Wuking dan wanita bermata biru adalah Putri Ungu Scorpion. Tetapi mengapa mereka disebut demikian, adalah ayah mereka seorang kaisar di wilayah iblis. Saudari Mei Yao, apa hubungan dia dan saudari Youyu? Apa latar belakang mereka? Chen Xiang bertanya, jangan terlalu banyak bertanya, tunggu dan tonton saja. Su Mei Yao tidak memberitahu Chen Xiang apapun, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang bisa mengatakan bahwa latar belakang mereka benar-benar luar biasa. Namun, dia masih tidak punya niat untuk memberitahu Chen Xiang terlalu banyak. Putri Purple Scorpion memandang Chen Xiang, menggigit bibirnya dan berkata, aku ingin membunuh bajingan ini. Bahkan 1000 kematian tidak akan cukup untuk meredakan amarahku. Dia benar-benar berani melakukan hal seperti itu padaku, saya benar-benar ingin membunuhnya. Oh, Chen Xiang meludahkan darah di mulutnya dan berkata, yang mengatakan kepadamu untuk tidak bersyukur dan malah menyerang saya. Bahkan seekor anjing yang putus asa akan melompat dari dinding, apalagi manusia. Inilah yang Anda bawa pada diri Anda sendiri, pada kebanyakan, saya bisa membiarkan Anda menyentuh milik saya sebagai balasannya. Putri Ungu Scorpion berteriak dengan marah dan akan menagih ke Chen Xiang, tapi dia dihentikan oleh Bai Youyu. Bai Ziqian, masih ada orang yang kuat di luar. Belum lagi, kamu tidak dalam kondisi terbaikmu sekarang, ini bukan saatnya untuk membuang kekuatanmu. Suara Bai Youyu yang hikmat membuat Bai Ziqian segera menghentikan aksinya, jika tidak, dia pasti akan berusaha mengalahkan Chen Xiang. Putri Wuking, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu memiliki taruhan besar pada bajingan ini, kamu harus memiliki alasan sendiri. Apakah kamu akan kembali ke domain iblis bersamaku? Bai Ziqian bertanya. Kulitnya sekarang sudah banyak berkurang. Tidak, aku punya rencanaku sendiri. Bai Youyu menggelengkan kepalanya. Kamu sudah berubah. Aku pikir kamu tidak perlu gelar ini, bukan kamu. Sudahkah kamu menyebarkan kekuatanmu? Mengapa aura kamu saat ini sangat lemah? Setelah menemukan situasinya, Bai Ziqian berkata dengan cemberut, dia segera memegang pergelangan tangan Bai Youyu. Luka Anda sebenarnya sangat serius. Bagaimana dengan saudara perempuan junior Anda? Dia tidak bisa mati,
jika tidak, dia pasti akan menyelamatkan Anda. Meskipun suara Bai Ziqian sekarang sedingin es, Chen Xiang masih bisa menemukan bahwa dia sangat-sangat peduli tentang Bai Youyu yang juga cukup jelas dari sorot matanya. Bai Youyu menghela nafas dengan ringan tetapi suaranya tetap sedingin es. Kamu tidak perlu begitu khawatir tentang aku tahu bagaimana menjalani jalanku sendiri. Bai Ziqian menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kamu lebih baik jaga dirimu sendiri. Karena kamu, aku akan membiarkan bocah ini lolos kali ini. Awalnya, aku hanya ingin mencoba kekuatannya, tetapi siapa yang tahu bahwa bocah ini sebenarnya nakal. Chen Xiang sangat marah. Dia tiba-tiba berteriak, kakakmu nakal, seorang gadis seperti kamu memukul orang lain adalah jahat. Kamu, Bai Youyu tiba-tiba menarik Chen Xiang dan berkata dengan suara rendah, dia adikku. Chen Xiang tiba-tiba menelan kata-kata selanjutnya. Yang mengejutkannya, gadis seperti kalajengking ini ternyata adalah saudara perempuan Bai Youyu. Sampai sekarang dia curiga bahwa putri iblis kalajengking ini harus memiliki hubungan dekat dengan Bai Youyu, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka berhubungan dengan darah? Apa yang membuat Chen Xiang terdiam adalah kenyataan bahwa setelah kedua saudari itu saling bertemu dalam waktu yang lama, mereka secara mengejutkan tetap kedinginan. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti akan menangis dan memeluk saudara laki-laki atau perempuannya. Chen Xiang setelah menemukan bahwa Bai Youyu memiliki kerabat, dia diam-diam merasa bahagia untuknya. Sebelumnya, dia percaya bahwa Bai Youyu tidak memiliki keluarga atau teman. Brat, biarkan aku memberitahumu, jika itu orang lain, selama pertarungan, dia pasti sudah lama diracun sampai mati olehku. Bai Ziqian mendengus dingin. Namun, dia terkejut dengan fakta bahwa Chen Xiang benar-benar bisa menumbuhkan latihan ilahi setan menekan. Dia sangat mengerti saudara perempuannya, Bai Youyu. Dia tahu Bai Youyu telah menginvestasikan banyak upaya dalam bajingan kecil ini, kalau tidak dia tidak akan menyerahkan teknik iblis yang begitu kuat kepada Chen Xiang. Chen Xiang mencibir, ayah sedang mengolah latihan iblis ilahi yang menekan dan tidak kebal terhadap racun. Jika Anda dapat meracuni saya akan berlutut dan bersujud untuk mengakui bahwa saya salah. Apakah Anda bisa meracuni saya? Bai Ziqian, tentu saja, tidak percaya bahwa dia tidak bisa meracuni Chen Xiang. Pertama-tama, dia tidak tahu terlalu banyak tentang latihan iblis ilahi yang menekan, dia hanya tahu bahwa itu cukup mematikan bagi para pembudidaya wilayah iblis. Yang terpenting, dia terlalu percaya diri dengan racunnya. Jika aku tidak bisa meracunimu sampai mati, maka aku akan, Bai Youyu dengan cepat menariknya, Bai Ziqian, lupakan saja. Anda benar-benar akan jatuh ke tangannya. Bai Youyu telah menyaksikan Chen Xiang telah mengambil keuntungan dari banyak wanita yang menggunakan metode yang sama. Dia tidak ingin saudara perempuannya sendiri dimanfaatkan Chen Xiang. Wu Qing, apakah kamu meragukan kekuatanku? Bai Ziqian tidak percaya pada kabar angin. Chen Xiang mengalami sedikit kesulitan dalam memahami hubungan mereka. Jelas, keduanya bersaudara, namun mereka saling meneriakkan nama satu sama lain. Tampaknya mereka berdua tidak memiliki hubungan darah. Sesuai keinginan kamu, Bai Youyu dengan dingin mendengus. Kakaknya tidak mengindahkan nasihatnya, dia hanya bisa membiarkannya menderita kerugian baginya untuk menyadarinya. Selain disposisi yang sama dari Bai Ziqian dan Bai Youyu, tidak ada kesamaan lainnya, ada perbedaan yang luar biasa antara penampilan mereka. Bai Ziqian memiliki mata biru dengan tato kalajengking ungu di sudut matanya. Cambuk digantung di pinggangnya. Dia memiliki pesona tersendiri, tetapi wajahnya yang cantik sedingin es. Bai Youyu, di sisi lain, adalah peri es yang dingin, temperamennya yang anggun dan menyendiri dan wajah cantik yang tiada taranya memiliki keanggunan dengan caranya sendiri. Kecantikannya dapat merusak dan menjungkirbalikkan suatu bangsa. Sejak pertama kali dia melihatnya, Chen Xiang benar-benar terpesona olehnya. Chen Xiang terus menatap Bai Youyu, di dalam hatinya, dia sedang tertawa, dia mencibir dan berkata, jika kamu tidak bisa meracuni aku, lalu apa yang akan kamu lakukan? Pada saat itu, aku akan siap membantu kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau padaku. Bai Ziqian menjawab dengan percaya diri. Dia memiliki keyakinan penuh pada racunnya,
apalagi, Chen Xiang bahkan tidak di negara ekstrim, bahkan jika itu adalah seorang ahli realm nirvana, dia bisa dengan mudah menurunkannya. Kamu belum sepenuhnya memulihkan kekuatanmu. Bai Youyu sudah tahu hasilnya. Chen Xiang pasti akan menang. Itu sudah cukup untuk berurusan dengan bocah ini. Bai Ziqiang saat berbicara dituntut di Chen Xiang. Tiba-tiba, gioknya seperti telapak tangan sepenuhnya dibungkus dengan ki hitam, itu tidak lain adalah racun. Aku memiliki tubuh racun surgawi. Dengan kata lain, seluruh tubuhku beracun. Jika orang lain ingin menyentuhku, selama aku tidak menarik racunnya, tidak peduli seberapa hebatnya dia akan diracuni hanya dengan menyentuh tubuhku. Aku akan menggunakan racun terlemah, meskipun tidak bisa membunuhmu, itu akan cukup untuk menjatuhkanmu. Bai Ziqian sambil berbicara, dengan ringan menepuk telapak tangan di Chen Xiang yang mendarat di lengan Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan saat ini? Apa yang kamu pikirkan? Bai Ziqian bertanya tanpa sadar. Aku memikirkan apa yang akan aku lakukan padamu. Kamu pasti akan kalah. Racunmu bahkan tidak bisa menembus kulitku. Chen Xiang tertawa ketika Poisonowski dihentikan oleh Black Tortoise ada mantil armor. Bertentangan dengan apa yang Bai Ziqian bayangkan, Chen Xiang tidak jatuh dan bahkan bisa tertawa dan berbicara, yang membuatnya sulit untuk dipahami. Dia diam-diam mengepalkan giginya dan melepaskan ki beracun lebih banyak lagi, namun bahkan tidak ada satu racun pun bisa menyerang tubuh Chen Xiang. Meskipun ki beracun ini akan secara otomatis mengebor ke dalam pori-porinya, tetapi mereka akan segera tumpah kembali setelahnya. Jelas, ada sesuatu yang menolak ki beracun. Hei, bukankah sudah kubilang, aku telah mempelajari latihan iblis-iblis penekan dan aku kebal terhadap racun. Kamu masih tidak percaya? Chen Xiang tertawa dan bertanya. Bai Ziqiang menolak untuk percaya. Dia dengan dingin berkata, mustahil, ki beracun saya dapat menghancurkan tubuh Anda secara langsung. Apalagi tubuh Anda yang lemah, bahkan jika itu adalah seseorang dengan tingkat ke-20 tubuh iblis dan setan, masih akan sulit baginya untuk tahan racunku. Apakah kamu tidak menggunakan metode rahasia untuk melawan racunku? Chen Xiang merentangkan tangannya, tersenyum dan berkata, bahkan jika saya menggunakan metode rahasia, bukankah itu berarti racun Anda tidak berguna? Hei, apakah Anda ingin menyerah? Bai Ziqian ingin mencoba lagi, tetapi ketika dia memikirkan berapa banyak ki beracunnya yang gagal meracuni Chen Xiang, dia hanya bisa mengakui. Dia melemparkan kepalanya dan mendengus dingin, dari raut wajahnya cukup jelas bahwa dia tetap tidak yakin. Bagaimana dengan racun di kait ungu itu? Apakah kamu memiliki penawarnya? Chen Xiang melihat kait yang bersinar dalam aura ungu yang aneh, dia diam-diam ingin tahu. Dia berpendapat bahwa itu pasti racun paling beracun di gudang Bai Ziqian. Dia tidak tahu apa itu tubuh racun surgawi, namun, dia tahu bahwa seluruh tubuhnya beracun. Dia ingin mencoba apakah tubuh emas iblis penekan itu benar-benar kebal terhadap racun atau tidak. Bai Youyu terkejut, dia cepat-cepat maju untuk menghentikan perkelahian, kait ungu itu sangat beracun. Meskipun bisa disembuhkan, setidaknya kamu tidak akan bisa bergerak selama 1 bulan. Bai Ziqian menganggukkan kepalanya, itu benar. Aku membawa penawarnya, bahkan jika aku memberikannya kepadamu tepat waktu, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan bagimu untuk mengeluarkan racun itu. Apalagi, selama bulan ini, kau akan menderita rasa sakit yang luar biasa. Kulit Bai Youyu berubah menjadi jelek, sedikit rasa takut melintas melewati matanya. Aku sudah mengalaminya sendiri. Suatu kali, aku tidak hati-hati dan ditusuk oleh kait itu sangat menyakitkan. Bai Ziqian merasa tidak masuk akal bahwa Chen Xiang dapat menahan ki beracun seperti itu. Itu sebabnya dia berniat untuk menyerah. Dia tidak ingin Chen Xiang mencoba racun pada kait ungu. Meskipun dia tampak tidak menyenangkan dan dingin, dia memperhatikan bahwa Chen Xiang adalah harapan saudara perempuannya dan tidak peduli apa, dia tidak ingin merusak harapannya. Sejak awal Bai Youyu dan Bai Ziqian, dua saudari ini percaya bahwa Chen Xiang akan takut dengan kait beracun, tetapi siapa yang tahu bahwa ekspresi bersemangat akan muncul di wajahnya ketika melihat kait beracun ungu.
Chen Xiang untuk meyakinkan Bai Ziqian dengan susah payah meraih kepang panjang yang menutupi dadanya dan menusuk pergelangan tangannya dengan kait ungu itu. Kedua saudari cantik itu tidak pernah membayangkan situasi seperti ini, dan ketika mereka ingin menghentikannya, semuanya sudah terlambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Bai Ziqian dengan cepat mengeluarkan dan ungu dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Cepat ambil. Pemulihan mungkin perlu waktu. Meskipun racun jenis ini tidak bisa membunuhmu dalam sekejap, itu akan membuatmu sakit luar biasa. Itu ada di dalam pembuluh darahmu, racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Bai Ziqiang berkata dengan cemberut, suaranya terdengar sangat cemas. Chen Xiang tidak mengambil penawarnya, dia dengan tenang tersenyum, racunmu sepertinya tidak berpengaruh padaku. Chen Xiang tidak takut akan rasa sakit. Dia telah memanaskan tubuhnya di tungku, di Immortal and Devil Pool, belum lagi siksaan yang dia alami pada orang tua gila itu, gurunya. Menghadapi rasa sakit adalah hal biasa baginya, itu juga sebabnya ia berani mencoba. Apa? Tidak ada. Apakah kamu tidak merasa kedinginan? Tidakkah seluruh tubuhmu terasa seperti ditusuk oleh banyak jarum es, bahkan kepala? Bai Ziqian terkejut, dia tidak bisa tidak bertanya. Bai Youyu juga memiliki tampilan yang tak terbayangkan tergantung di wajahnya. Sebelumnya dia mendengar Chen Xiang mengatakan bahwa dia kebal terhadap racun karena tubuh emas iblis yang menekan, tetapi dia memiliki kepercayaan pada kait beracun saudara perempuannya. Setiap orang di alam surgawi takut racun semacam itu, apalagi Chen Xiang, pria kecil realem marsial sejati ini. Chen Xiang mengerutkan bibirnya ketika seringai muncul di wajahnya, aku tidak merasakan apa-apa. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mencobanya lagi untukmu. Dengan demikian, di bawah mata saudari-saudari dingin yang tercengang, Chen Xiang sekali lagi meraih kait beracun berwarna ungu di ujung kepang dan menusuk pergelangan tangannya. Terlebih lagi, kali ini dia menusuknya lebih dalam dan menyimpannya di bawah kulitnya untuk waktu yang lama. Jika dia tidak ingin Bai Ziqian diyakinkan sepenuhnya, Chen Xiang tidak perlu melakukan penyiksaan sendiri. Saat ini, ia telah menghapus Black Tortoise Adamantil Armor sehingga kait beracun itu bisa menusuk ke dalam daging dan darahnya. Namun, dia masih tidak merasakan apa-apa. Setelah Chen Xiang melepaskan kait beracun dari pergelangan tangannya, ia menyeka kait itu dengan bersih dan bermain-main dengannya. Tidak ada yang terjadi padanya, bahkan tidak sedikit pun. Melihat ini, para suster terkejut keluar dari akal mereka benar-benar terdiam. Apakah ada racun yang tersisa di kait ungumu? Bai Youyu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum bertanya. Itu beracun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Bai Ziqian sekarang benar-benar yakin bahwa Chen Xiang memang kebal terhadap racun. Dia dengan dingin berdenyut dan menarik kepangannya ke belakang. Selain dia, Chen Xiang adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang bisa bermain dengan kait beracun seperti ini. Chen Xiang tersenyum dan berkata, sekarang kamu yakin sepenuhnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika kamu ingin aku mati, aku akan mati, Bai Ziqian berkata dengan dingin. Ketika dia berbicara, penampilannya yang tenang dan tenang membuat Chen Xiang terkejut. Yang mengejutkannya, kebetulan dia begitu lurus dan tegas. Bajingan kecil, dia adalah saudara perempuanku. Lebih baik kamu tangani dengan baik. Bai Youyu memberinya tatapan yang tiba-tiba menuangkan air dingin tepat ke semua keinginan Chen Xiang untuk membuat masalah. Chen Xiang sedikit menghela nafas. Beberapa saat yang lalu dia dengan penuh semangat meraih kelinci besar miliknya, dia memanfaatkannya dengan murah. Baiklah, mulai sekarang kamu akan memanggil Sister Youyu sebagai adik perempuan. Kemudian dia menoleh ke Bai Youyu dan berkata, Sister Youyu, kamu juga akan menyapanya dengan formalitas yang tepat, kamu akan memanggilnya kakak perempuan, sekarang yang akan menjadi lebih seperti keluarga. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kamu. Chen Xiang memperhatikan keduanya saling memandang dengan tatapan kompleks di mata mereka. Dia mendesak, apakah itu sulit? Kakak Youyu, kondisiku sangat longgar. Bai Ziqian mendesah pelan, dengan penuh kasih sayang memandang Bai Youyu dan dengan lembut berkata, lebih muda, adik perempuan. Pada saat ini, mata Bai Youyu menjadi lembab, dua garis air mata jatuh dan menetes ke wajahnya saat dia melemparkan dirinya ke pelukan Bai Ziqian.
Dia dengan sedih berkata, kakak perempuan. Bai Ziqiang juga mulai menangis. Dia memeluk Bai Youyu dengan erat. Kedua gadis itu berpelukan erat ketika mereka menangis yang membuat Chen Xiang sulit untuk mengerti, karena dia merasa bahwa itu normal untuk saling menyapa seperti ini. Di dalam ring, Su Meiyao tertawa dan berkata, bajingan kecil, kau benar-benar hebat. Bagus sekali. Chen Xiang tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak memberi saya hadiah kalau begitu? Bagaimana kalau memberi saya ciuman atau mandi dengan saya? Oh, kenapa mereka bertingkah seperti ini? Chen Xiang ragu-ragu bertanya. Tidak bisakah kamu mengerti dari karakter mereka sejak kecil, mereka tumbuh dalam lingkungan yang sangat kejam. Ayah mereka sangat tangguh, dia memiliki banyak istri, setidaknya lebih dari 100. Sedangkan untuk putra dan putri, tidak perlu untuk katakanlah. Mereka terlahir dari ibu yang tidak sama, tepat setelah kelahiran mereka, keduanya dilemparkan ke tempat di mana mereka menjalani metode kultivasi brutal. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat ibu mereka, bahkan sekalipun. Ibu mereka memiliki konstitusi yang dingin, itu sebabnya mereka berdua lahir dengan nada ilahi yin ekstrim dan keduanya memiliki pasangan. Untuk mengubah mereka menjadi putri iblis yang kejam dan kejam, sejak kecil, mereka tidak boleh bertindak seperti mereka hanya dapat saling memanggil nama atau gelar mereka. Mereka tidak diizinkan memiliki perasaan. Namun, akhirnya, mereka bertemu ibu mereka. Kebetulan ibu mereka adalah seniman bela diri yang sangat kuat dan sejak itu dia diam-diam berkomunikasi dengan mereka, dan secara bertahap menanamkan benih kebaikan di hati mereka, itulah sebabnya mereka tidak seperti saudara dan saudari mereka yang lain. Chen Xiang tidak berharap bahwa mereka memiliki ayah seperti itu. Dia benar-benar memperlakukan putra dan putrinya sebagai alat. Ini membuatnya sangat marah. Lingkungan tempat mereka tumbuh sangat kejam. Bahkan jika mereka memiliki bakat yang cukup bagus, mereka masih bisa dengan mudah dibunuh. Selain itu, dibunuh oleh seseorang yang memiliki darah yang sama dengan mereka, kerabat darah mereka sendiri. Suara Su Meiyao mulai berubah marah. Kemudian, Chen Xiang ingin tahu lebih banyak tentang Bai Youyu. Akhirnya ibu mereka terbunuh oleh seorang wanita. Ayah mereka meninggal dalam pertempuran besar 3 alam yang terakhir. Su Meiyao tidak melanjutkan, dia mendapati bahwa dia sudah terlalu banyak bicara.